Halo semuanya, selamat Hari Idul Adha. Jadi hari ini kami mau pergi berkurban. Ayo ikutin kita. Jadi kami berkurban itu di Masjid Ikhwaniyah Gambir Baru, Kelurahan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Di mana bang kurbannya? Oke. Dulu. Adek. Itu adik Sakila. Halo guys, kita akan kurban. Ayo ikutin kita. Ikutin. Mau jalan. Jadi kami pergi ke masjid bersama abang, bersama kakak, bersama opung. Masjidnya itu nggak jauh dari rumah, hanya keluar gang sampai. Ada beli motor digonceng sama tua belakang. Iya. Jadi kita sebagai umat muslim, kalau bisa itu setiap tahun itu kita berkurban. Karena kalau dipikir-pikir, kita tuh bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke mana. Tapi nggak etis banget kalau berkurban itu nggak bisa. Berkurban itu bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta. Jadi selama setahun berapa banyak nikmat yang udah dikasih sama Allah, tapi masa sedikit aja nggak bisa kita sisihkan untuk berkurban. Insya Allah kami setiap tahun itu berkurban, dan mudah-mudahan tahun depan kami pasti akan berkurban lagi. Saat kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ada rezeki kita setiap tahun untuk berkurban. Tetapi tetap saja kita harus berusaha untuk menyelesaikannya setiap tahun. Jadi kita udah sampai ya. Ini dia aula Masjid Ikhwaniyah Gambir Baru, tempat pemotongan hewan kurbannya. Ini dia hewan kurbannya, ada sekitar 5 ekor. Jadi kita lagi menunggu tukang potongnya. Bapak ini apa jadi kurbannya? Belum Bapak ini datang. apa? Jadi kurbannya. Keutamaan ibadah kurban. Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Halo. Demel. Halo, mau kemana? Ya lembu. Ini sapi pertama yang akan disembelih ya. Tunggu dikit dulu.
sebentar lagi akan dimulai proses penyembelihan hewannya. Tahun ini selesai. Semoga kurban kami tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kami mendapat keberkahannya. Amin. Oke, kita pulang. Jadi kita nggak lihat pemotongan atau pembagian dagingnya ya, karena sumpah nggak tega banget liatnya. Jadi lebih baik kita pulang. Capek bang? Capek? Alhamdulillah, ibadah kurban kita tahun ini selesai. Dan mudah-mudahan di tahun depan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban kembali. Amin. Jadi keutamaan berkurban itu banyak sekali. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban di Idul Adha itu membuktikan bahwa orang yang berniat untuk menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban termasuk sudah melakukan hal baik, yaitu berbagi kepada sesama. Terus yang kedua, menambah amal kebaikan. Selain sebagai upaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, salah satu keutamaan berkurban di Idul Adha yang penting untuk diketahui dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat kita kelak. Yang ketiga itu sebagai syiar agama. Keutamaan berkurban Idul Adha merupakan upaya syiar agama yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim. Dalam keutamaan berkurban Idul Adha ini, umat muslim yang melaksanakan kurban sudah turut serta menyebarkan pesan atau syiar agama, yaitu tentang kewajiban berkurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Terus yang keempat, aksi sosial dan kemanusiaan. Jadi, kurban menjadi salah satu cara agar setiap umat dapat merasakan kenikmatan rezeki dan berkah yang senantiasa diberikan Allah kepada setiap hambanya. Yang kelima itu tanda bersyukur. Bila begitu, keutamaan berkurban Idul Adha secara tidak langsung seluruh masyarakat masih dapat merasakan nikmat dan berkah kebaikan dari Allah meskipun sedang dalam keadaan sulit. Untuk itu, setiap umat harus saling berbagi kebaikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Yang ketujuh, mengagungkan hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum, dan banyak mengingat Allah. Hari tasyrik dijadikan hari yang baik untuk makan dan minum agar setiap orang dapat saling membantu. Hal ini terwujud dalam saling membagikan daging kurban dan menyantapnya bersama keluarga, bersama kerabat, dan bersama teman-teman. Terus keutamaan kurban yang ketujuh itu hari baik untuk makan dan minum. Pada hari ini, pada hari Idul Adha, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Terus keutamaan kurban yang terakhir itu baik untuk memohon kebaikan dunia akhirat. Setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pula yang dibaca Rasulullah SAW ketika datang hari tasyrik.
dalam hadis keutamaan berkurban Idul Adha yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan dia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan di tahun depan kita semua bisa berkurban. Amin. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.